Salat Id. Dua salat Id. Idul Fitri dan Idul Adha. Dan dua salat Id tersebut adalah salat sunnah yang paling afdol. Karena sebagian ulama mewajibkan salat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan dari dua salat Id itu Idul Adha lebih afdol. Idul Adha lebih afdol. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam Al-Qur'an. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Salat yang ada sebelum kita menyembelih itu adalah salat Idul Adha. Ya, karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka dia lebih afdal dari Idul Fitri. Ya. Dan setelah itu adalah, itu kita sudah tahu caranya ya, salat Idul Adha dan Idul Fitri. Masuk waktunya dimulai dengan terbitnya matahari, syuruk atau isyraq, masuk waktunya salat Id. Dan berakhir waktunya dengan zawal, zuhur. Ya. Kalau sudah zuhur, habis waktunya. Tidak lagi disunahkan. Begitu juga dengan Idul Fitri, masuk waktunya dengan isyraq, terbitnya matahari. Dilakukan dengan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Ya. Setelah atau sebelum membaca Al-Fatihah. Dianjurkan di antara takbir-takbir itu membaca Al-Baqiyatus Shalihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. 7 di rakaat pertama takbirnya selain takbiratul ihram, dan 5 di rakaat kedua selain takbir intiqalat, takbir pindah, takbir ketika berdiri dari rakaat pertama. Dan setelah takbir yang terakhir, takbir yang ke-7, langsung memulai dengan Al-Fatihah, tidak lagi membaca Subhanallah, alhamdulillah. Begitu juga di rakaat kedua, setelah takbir yang
terakhir yang takbir yang kelima langsung membaca Fatihah. Enggak baca tasbih, tahmid, takbir lagi. Nanti akan datang dalam bab tentang sholat-sholat sunnah ya. Yang berikutnya adalah al-kusufan, 2 gerhana matahari dan bulan. Ya. Matahari dan bulan. Masuk waktunya dengan terjadinya perubahan. Dengan terjadinya perubahan. Dan berakhir waktunya bil injila, dengan terbukanya, tersingkap ya. Biasanya kalau ada gerhana baik matahari atau bulan, ada pengumumannya dan akan diberitahu awal waktunya dan sampai berakhirnya kapan, biasa dikasih tahu. Yang ketiga yang disebutkan oleh musannif kita adalah al-istisqa, salat istisqa, thalabus suqya, meminta hujan. Ya. Hukumnya adalah sunnah ya, dan bisa menjadi wajib kalau diperintahkan oleh hakim. Kemudian musannif menyebutkan tentang sunnah rawatib, sunnah-sunnah yang mengikuti sholat fardu, dengan mengatakan wa sunanut tabi'a lil faraidi, dan sunnah-sunnah yang mengikuti fardu, wa yu'abbaru anha aidan bi sunnatir ratibah, dikatakan atau disebut juga sebagai sunnah rawatib ya, yang kita kenal dengan qobliyah dan ba'diyah. Wa hiya asyarata rakaah, ada 17 rakaat. Rakaata al-fajr, ada 17. Ya mungkin lebih, nanti kita hitung. Yang pertama yang paling afdal dan yang paling dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat fardu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Kita kenal dengan nama qobliyah subuh. Sholat sunnah yang paling dijaga, selalu dilakukan, tidak pernah Nabi tinggalkan, selalu dilakukan. Adalah 2 rakaat sebelum subuh. Di mana baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia beserta isinya. Diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang paling afdal. Rawatib yang paling afdal. Dan 2 rakaat sebelum subuh itu masuk
dalam rawatib muakkadah yang sangat dianjurkan. Ada 10. Ya, jadi sunnah rawatib itu terbagi menjadi 2. Dibagi oleh para ulama menjadi 2. Ada yang muakkadah, sangat dianjurkan. Ada yang ghair muakkadah. Dianjurkan juga, cuma tidak sangat. Atau kita bisa bilang rawatib itu sholat sunnah yang tidak, rawatib muakkadah maksudnya ya. Rawatib muakkadah adalah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Baik di rumah ataupun dalam perjalanan. Baik sakit ataupun sehat. Pasti selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Itu makna dari muakkadah. Ada 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 10 rakaat yang muakkadah. Ya. Yang ghair muakkadah ada 17 tadi dibilang. Nanti akan kita lihat. Artinya ghair muakkadah sesekali pernah ditinggalkan oleh Nabi. Sesekali. Biasanya dilakukan. Cuma sesekali pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sisa dari 10 tadi. Yang pertama, rakaatul fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Maka seseorang yang melakukannya dia niat ya melakukan sholat sunnah fajar sama boleh. Sholat sunnah qobliyah subuh boleh. Ya. Kemudian musannif mengatakan wa arba'un qabla zuhri dan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Tadi sudah kita sebut 2 rakaatnya adalah muakkadah. Berarti yang 2 rakaat lagi ghair muakkadah. Ya. Wa rak'atani ba'daha dan 2 rakaat setelah zuhur. Itu juga tadi sudah kita sebut. 2 rakaat setelah zuhur itu termasuk apa sholat sunnah yang lainnya yang akan kita sambung dalam ta'lim kita yang akan datang insyaallah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita baca dari kitab kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan keturunan kita sebagai orang-orang yang senang mendirikan salat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatin salihah sallallahu al-imam Abi Syuja' wal imam Ibn